Shalom teman-teman. Bagi seorang pebisnis, istilah rantai pasokan mungkin sudah tidak asing lagi didengar. Apakah teman-teman juga pernah mendengar istilah ini? Memahami rantai pasokan adalah hal yang penting jika kita ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, mengapa hal ini penting untuk kita pahami? Yuk kita simak penjelasan lengkapnya pada video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu rantai pasokan? Rantai pasokan adalah jaringan semua individu, organisasi, sumber daya, aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam pembuatan dan penjualan suatu produk. Rantai pasokan mencakup segala hal, mulai dari pengiriman bahan baku dari pemasok ke produsen, hingga pengiriman akhirnya ke pengguna akhir. Segmen rantai pasokan yang terlibat dalam pengiriman produk jadi dari produsen ke konsumen dikenal sebagai saluran distribusi. Menurut Lambert dan Cooper, melalui jurnal Industrial Marketing Management yang terbit pada tahun 2000, rantai pasokan adalah integrasi utama proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, layanan, dan informasi yang ditambahkan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Pengertian rantai pasokan juga dijabarkan oleh Lukman dalam buku Supply Chain Management tahun 2021 bahwa rantai pasokan merupakan rangkaian kegiatan atau aktivitas yang terlibat di dalam menghantarkan produk berupa bahan baku kepada pelanggan, baik dari sumber bahan baku serta suku cadang, manufaktur dan juga perakitan, pergudangan serta pelacakan inventaris, pesanan yang masuk dan juga manajemen pesanan, distribusi di seluruh saluran, pengiriman serta sistem informasi yang diperlukan untuk memantau seluruh kegiatan. Nah, dari berbagai pengertian ini, bisa teman-teman simpulkan sendiri ya, apa itu rantai pasokan. Nah, istilah rantai pasokan telah digunakan sejak awal tahun 1900-an. Namun, istilah manajemen rantai pasokan pertama kali diperkenalkan oleh Keith Oliver pada tahun 1982. Konsep rantai pasokan sudah penting sejak awal abad ke-20, terutama setelah terciptanya jalur perakitan. Rantai pasokan telah ada sejak bahan mentah diubah menjadi produk dan dijual. Istilah rantai pasokan menggunakan kata rantai yang berarti serangkaian hal yang saling terhubung atau berurutan. Arti ini mirip dengan yang digunakan dalam istilah rantai makanan. Visibilitas rantai pasokan pada awalnya berkaitan dengan pengetahuan tentang lokasi atau tahap produksi dan tanggal pengiriman yang diharapkan dari produk dan material yang masuk sehingga produksi dapat direncanakan. Namun, perkembangan istilah ini memungkinkan untuk digunakan dalam merencanakan pesanan, menggunakan pengetahuan tentang pasokan potensial, dan untuk melacak proses pasca produksi hingga pengiriman ke pelanggan. Nah, rantai pasokan berupaya menjabarkan semua aktivitas proses produksi, termasuk aliran material, pertukaran informasi, penggunaan sumber daya, persediaan barang jadi, sampai konsumsi atas produk tersebut oleh pemakai akhir, seperti pada diagram ini. Secara umum, proses rantai pasokan selalu berawal dari alam dan berakhir di pengkonsumsian. Proses antara penyiapan bahan baku yang diambil dari alam atau membudidayakannya sampai dikonsumsi dapat melibatkan banyak pihak. Misalnya, untuk memproduksi baju kaos, diawali dengan pengadaan bahan baku. Kemudian bahan baku tersebut diangkut ke pemasok, lalu menjualnya ke produsen. Selanjutnya, produsen menggunakan bahan baku tersebut untuk membuat produk baju kaos. Setelah itu, didistribusikan ke pengecer
dan akhirnya produk tersebut dijual ke konsumen. Kemudian, mengenai rantai pasokan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Dan dia yang menyalurkan sepenuhnya benih bagi yang menabur dan roti sebagai makanan, kiranya dia menyalurkan dan melipat gandakan benih kamu, dan kiranya dia menumbuhkan buah-buah kebenaran kamu. Nah, lalu bagaimana proses dalam mengelola manajemen rantai pasokan? Itu sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum nonton, bisa teman-teman cari videonya di channel ini yang berjudul Pasokan dan Persediaan. Di situ sudah dibahas bagaimana proses pengelolaan manajemen rantai pasokan hingga contohnya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, manajemen rantai pasokan memiliki beberapa prinsip. Prinsip ini berkaitan dengan alur koordinasi, baik itu produksi, hubungan dengan supplier, maupun distribusi produk ke konsumen. Beberapa prinsip manajemen rantai pasokan yaitu: pertama, melihat konsumen berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Kedua, membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Ketiga, menggunakan teknologi informasi untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi, hingga promosi produk. Yang keempat, mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Yang kelima, mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Yang keenam, mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja rantai pasokan sehingga memiliki bahan evaluasi. Nah, lalu apa manfaat dari manajemen rantai pasokan? Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum yaitu: yang pertama, dapat memberikan kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan artinya, semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. Yang ketiga, menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat, pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset, terutama faktor sumber daya manusia, akan semakin terlatih dan terampil, baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi, sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan manajemen rantai pasokan. Yang kelima, perusahaan semakin besar. Artinya, manajemen rantai pasokan dapat mendorong perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Oke, jelas ya? Nah, ada berbagai cara untuk dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan pada perusahaan. Mulai dari efisiensi operasional, meminimalisir biaya, dan meningkatkan kepuasan konsumen. Berikut beberapa praktik penting yang bisa diterapkan pada perusahaan untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan. Di antaranya, yang pertama, penyelarasan antar pihak dalam manajemen rantai pasokan.
Kerjasama dan eksekusi proses operasional antar bisnis yang efektif menjadi fondasi penting dalam manajemen rantai pasokan. Dengan menciptakan peran spesifik untuk mengkoordinasikan aktivitas dan komunikasi antar pihak, dapat meningkatkan kerjasama dalam memenuhi permintaan dan penciptaan produk sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, peran spesifik untuk mengelola rantai pasokan dibutuhkan untuk menciptakan standar operasional, mengatur ritme kerja antar pihak agar selaras dan menciptakan operasional yang lebih efisien. Yang kedua, mengoptimalkan perkiraan permintaan. Memiliki persediaan berlebih ataupun kekurangan stok barang menjadi permasalahan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu, perkiraan permintaan yang akurat perlu ditingkatkan agar perusahaan dapat mengelola stok barang dan kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan permintaan saat ini ataupun mendatang. Selain itu, perusahaan juga dapat mempersiapkan rantai pasokan untuk permintaan musiman seperti hari libur. Yang ketiga, meningkatkan kinerja manajemen persediaan. Ketika perusahaan mampu membuat perkiraan permintaan dengan akurat, staf rantai pasokan dapat melakukan pengelolaan persediaan dengan baik, mulai dari pengadaan stok barang yang dibutuhkan, mempersiapkan proses produksi, dan mengelola produk jadi untuk siap didistribusikan. Aspek penting lainnya pada manajemen persediaan yaitu memastikan pengelolaan sejalan dengan kebutuhan rantai pasokan. Yang dimaksud yaitu menentukan dan menyesuaikan kebutuhan pada proses operasional. Yang keempat, menciptakan visibilitas yang baik pada manajemen rantai pasokan. Komunikasi yang lancar, pembaruan berkala, dan manajemen dokumen yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan rantai pasokan yang efisien. Visibilitas pada seluruh proses rantai pasokan sangat dibutuhkan perusahaan untuk memastikan perkembangan bisnis dan kerjasama antar pihak yang lebih optimal. Keuntungan dari visibilitas rantai pasokan yang baik yaitu perusahaan dapat memastikan produk sampai kepada konsumen dengan cepat dan akurat, sehingga kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Nah, sekarang sudah paham ya teman-teman, kenapa rantai pasokan penting untuk kita pahami. Jika ada teman-teman yang masih kurang paham, silakan disimak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.